Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel YouTube Ilmuwan Muda. Kali ini bersama saya Kak Randy Rohmatul Maulid dari alumni Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Alhamdulillah saat ini saya sudah bekerja di PT Otsuka Indonesia di bagian Quality Control selama kurang lebih 2 tahun. Di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang prospek kerja di bidang biologi murni. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang prospek kerja di bidang biologi murni, silakan DM di Instagram saya @randy_atul. Oke, langsung saja kita simak video yang satu ini. Sebenarnya untuk prospek kerja di bidang biologi murni itu sangat luas sekali ya. Karena pada saat kuliah kan kita itu sudah mendapatkan berbagai materi dasar. Jadi kita tinggal mengembangkan saja ketika nanti kita bekerja di bidang apapun. Misalnya saya contohkan, seperti saya ini satu di perusahaan. Nah, tidak semua perusahaan itu bisa menerima lulusan biologi murni. Jadi kriterianya biasanya hanya di perusahaan yang di bidang makanan, minuman, farmasi, termasuk untuk alat-alat kesehatan, kedokteran, dan juga pada bagian yang membutuhkan orang biologi, analis misalnya. Nah, kemudian untuk di bidang seperti ini yang di perusahaan ini, itu biasanya lebih ditekankan pada bagian QC atau quality control. Dan juga di bagian laboratorium. Nah, di QC ini bagiannya kita adalah nanti untuk mengecek produk, kualitas produk sebelum dijual atau dipasarkan, dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, untuk di bagian QC ini sangat vital bagi sebuah perusahaan. Dan orang biologi, terutama analis, biasanya sangat memahami akan hal ini. Kemudian di perusahaan juga ada bagian laboratorium. Nah, di laboratorium ini biasanya tidak hanya produknya yang dicek, tapi juga mulai awal kemasan, bahan baku, produk jalan, dan juga produk jadi. Nah, semua ini itu di bagian laboratorium. Jadi sangat berhubungan erat antara laboratorium dan QC atau quality control. Kemudian yang kedua, kita bisa bekerja di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini kita bisa bekerja pada bagian IPAL atau instalasi penanganan air limbah. Nah, rumah sakit adalah salah satu penyumbang limbah kesehatan terbesar. Jadi, kalau orang biologi, lulusan biologi murni bisa masuk ke bagian rumah sakit, bisa mengelola limbah. Bagaimana sih limbah bagi orang-orang misalnya alat kesehatan, jarum suntik, atau sisa vaksin, obat itu bisa dikelola seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadi ilmuwan atau balai penelitian contohnya. Nah, jadi ilmuwan atau bekerja di balai penelitian ini bisa di balai penelitian milik swasta, pemerintah, atau individu. Kita ilmuwan membentuk proyek individu sendiri itu juga bisa. Jadi mengembangkan riset-riset seperti saat ini kita dihadapi dengan situasi COVID-19. Nah, ini sangat penting riset bagi orang biologi. Jika mereka bisa berhasil menemukan vaksin atau penawar untuk kondisi saat ini, kan itu sudah sangat membantu. Nah, itu sangat penting sekali, urgent pada bagian ini jika anak biologi murni bekerja di bidang ilmuwan atau riset. Kemudian yang keempat, kita juga bisa bekerja di bagian misalnya di hubungannya dengan pecinta alam, contohnya ikut program Profauna atau yang lainnya, konservasi, kemudian cagar alam gitu kan. Kita kan juga dulu waktu kuliah juga mendapatkan bimbingan seperti itu. Kita juga mendapatkan bagaimana sih cara konservasi alam, walaupun tidak secara langsung, minimal kita sudah mendapatkan dasarnya, tinggal nanti pengembangannya saja. Bagian konservasi misalnya kemarin juga ada di bagian yang menjelajah hutan, nanti kita tahu tentang
penemuan spesies baru gitu kan, itu sangat penting sebagai pelestarian satwa, flora dan fauna di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang saya tahu itu di bagian konsultan. Jadi kita sebagai orang biologi juga bisa jadi konsultan. Awalnya seperti ini contohnya. Kita bisa merintis dari awal. Jadi kita mengembangkan sendirilah, contohnya hidroponik. Jadi kita usaha sendiri, buka usaha mandiri. Juga bisa memiliki lahan yang sempit, tapi kita bisa mengembangkan apa yang sudah kita capai waktu kita mendapatkan materi kuliah saat kuliah biologi dahulu. Jadi bisa kita kembangkan sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan mata pencaharian sendiri, memanfaatkan ilmu kita sendiri, membantu orang lain di sekitar kita, membuka lapangan pekerjaan baru. Seperti itu. Jadi sebenarnya sih biasanya orang kalau sudah lulus kuliah itu bingung lanjutannya mau ngapain, kerja atau studi lagi. Nah, untuk pendapat saya pada zaman sekarang ini, jika memang mereka memiliki kesempatan atau kalian yang sudah memiliki kesempatan dan berkeinginan untuk melanjutkan studi lagi, silakan dilanjutkan saja studinya. Karena menurut pengalaman saya sendiri, untuk lapangan pekerjaan di bidang biologi saat ini, lulusan sarjana atau S1 itu sudah sangat banyak sekali. Saingannya sudah cukup berat. Jadi, jika kalian lanjut ke S2, lapangan pekerjaan itu saingannya akan lebih sedikit. Menurut saya sih seperti itu. Tapi jika memang kalian ingin melanjutkan untuk tetap bekerja sebagai pengalaman, itu lebih baik lagi, karena memang pengalaman ketika Anda bekerja itu berbeda dengan ketika Anda kuliah. Jadi pertama, untuk lolos dari seleksi kerja, kalian harus mengetahui perusahaan apa atau bidang apa yang Anda ambil. Seperti itu. Jadi kalian misalnya di perusahaan bidang farmasi, pelajari dulu perusahaan itu tentang apa sih produksinya, lalu seperti apa sih di bidangnya, mulai tahun berapa sih, kemudian perkembangan perusahaan itu bagaimana sih. Nah, itu adalah kunci utama. Setelah itu kalian persiapkan untuk tes selanjutnya. Jadi biasanya untuk masuk ke perusahaan itu ada 4 tahap tes. Pertama, tes tulis, kedua tes wawancara, ketiga tes psikologi, dan keempat ini adalah MCU atau medical check up. Untuk biasanya tes yang tahap pertama ini kita bisa memperkirakan kira-kira nanti tes tulisnya itu seperti apa ya. Itu bisa dilihat dari profil perusahaan dan bidang yang diminta di perusahaan tersebut, dan kalian bisa mempelajarinya. Untuk yang tes kedua, wawancara, ini biasanya ini yang cukup menegangkan karena kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang profesional, intinya seperti itu. Jadi untuk yang melewati tahap pertama, kalian cukup ya belajarlah tentang profil perusahaan tersebut dan minat yang sudah diminta dari lowongan tersebut. Itu sudah bisa cukuplah untuk membuat kalian semua lolos, misalnya seperti itu. Untuk yang tahap kedua, contohnya ya seperti kalian menghadapi ya pidato di depan orang banyak lah, seperti itu. Jadi perlu konsentrasi yang utama tentang apa yang mereka tanyakan. Yang kedua ya tentang apa yang kalian kuasai dari pertanyaan yang nanti akan diajukan. Nah, yang ketiga tes psikologi. Ini biasanya yang paling banyak gugur. Di tes psikologi ini itu ya, sebenarnya tes psikologi menurut ilmu psikologi itu ada 114 jenis tes, tapi setiap perusahaan biasanya hanya mengambil 7-8 jenis tes psikologi. Jadi kalian cukup mempelajarinya aja, di internet banyak kok model-model tes psikologi di setiap perusahaan itu seperti apa. Sebenarnya tes ini itu sangat mudah, hanya saja mengecoh. Jadi kalian hanya butuh keterampilan yang cukup dan juga ketelitian yang tinggi, konsentrasi yang tinggi, itu saja. Sekali kalian nanti mengalami down atau lupa, tidak konsentrasi, maka tes selanjutnya kalian tidak akan lancar. Itu kunci dari tes psikologi.
Nah, kalau untuk tes MCU ini itu sudah masuk ranah di ranah sudah intern perusahaan lah. Jika kalian memang sehat-sehat saja, insya Allah sudah bisa masuk, tidak ada halangan apapun. Jadi yang paling menurut saya yang paling butuh persiapan khusus itu di tes wawancara dan juga tes psikologi seperti itu. Jadi kiat utamanya untuk menghadapi tes masuk perusahaan, yang pertama kalian pelajari tentang perusahaan tersebut, profilnya. Silakan cari sebanyak-banyaknya tentang perusahaan itu, pekerjaannya di bidang apa, kemudian kalian mencocokkan sesuai enggak dengan minat saya dan yang dicari oleh perusahaan. Yang kedua, kalian harus teliti mengerjakan tesnya. Kemudian kalian juga harus konsentrasi, karena setiap tes itu aslinya mudah, hanya saja mengecoh. Nah, kunci utamanya di sini seperti itu. Jadi, dan yang terakhir, jangan anggap remeh lawan kalian. Meskipun kalian dari universitas apa dan teman kalian dari universitas bergengsi atau universitas yang tidak terkenal, jangan anggap, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalian cukup yakin saja dengan apa yang kalian lakukan, seperti itu. Oke teman-teman, gimana? Sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tentang prospek kerja di bidang biologi murni dan juga tips agar kalian bisa lolos seleksi kerja? Jika kalian belum paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa share video ini juga ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Belum paham dengan apa yang itu? Jika kalian belum, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Sekian dari saya, salam dari kami. Share video ini. Jangan lupa share video ini juga ke Sekian video kali ini. Terima kasih.